Sejumlah kiai Thariqah dan pimpinan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman dari berbagai daerah menemui Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya pada Senin 2 September 2024 di ruang kerjanya lantai 3 Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Rombongan yang dipimpin anggota Majelis Iftah wal Irsyad Jatman Kiai Haji Khalwani Nawawi itu diterima oleh Gus Yahya yang ditemani oleh Wakil Ketua Umum Kiai Haji Amin Said Husni. Para kiai menyampaikan tentang status kepengurusan Idaroh yang semestinya berakhir pada September 2023, tapi hingga sekarang belum juga bermuktamar. Selain itu, para kiai Thariqah juga melaporkan realitas terkini dari organisasi Jatman kepada PBNU dan meminta PBNU segera mencarikan jalan keluar. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Khalwani bersama pengurus Mursyid Thariqah dan para pengurus Jatman wilayah ini juga menyampaikan kegusaran mereka karena adanya perubahan secara Jatman sejak dipimpin Habib Lutfi bin Yahya. Kami dari teman-teman Jatman wilayah dan para mursyid kepingin menguruskan sejarah Jatman. Itu saja, nggak ada niat yang lain. Jadi awal berdirinya Jatman, dulu namanya belum Jatman, tahun 57. Itu pendirinya adalah 4 orang kiai. Kiai Muslim Meranggen, Kiai Nawawi Purworejo, Kiai Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen Semarang. Itu. Kemudian terus terang setelah Jatman itu dipegang oleh Habib Lutfi, sejarahnya berbeda. Katanya pendirinya adalah 4 orang kiai dari Magelang, yaitu Kiai Sirat Payaman, Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Khuduri Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajuran Magelang. Itu nggak benar bahwa Kiai Dalhar, Kiai Sirat itu sesepuh Magelang. Gurunya Kiai Nawawi, gurunya Kiai Mandur ikut mendorong dan mendoakan kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemerakasa dan pendiri. Kiai Huduri juga begitu. Kiai Huduri itu dia ada bukan kiai tarekat tapi kiai pesantren, tapi dia punya kehebatan, walaupun dia bukan kiai tarekat tapi ikut membackup dana kongres 57 itu kehebatan Kiai Huduri. Yang keempat, Kiai Abdul Hamid, dia juga bukan kiai tarekat tapi kiai ahli hikmah. Salah satu istrinya malah talqinnya kepada bapak saya. Maka saya ingin supaya segera dikembalikan sejarahnya sesuai dengan tahun 57 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni menjelaskan Idaroh Aliyah Jatman memang sempat berkirim surat permohonan perpanjangan kepengurusan. Tapi surat itu baru dikirimkan pada Juli 2024. Padahal kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman sudah habis sejak September 2023. Sehingga terdapat masalah secara legal formal terkait kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. Terkait habisnya kepengurusan Jatman, para kiai senior anggota sebenarnya telah mengadakan pertemuan di pesantren Darul Ulil Albab. Di pesantren Darul Ulil Albab, Juwet Ngeronggot, Nganjuk beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, para kiai anggota Thariqah menyerukan meminta para masyayikh Jatman dan anggota segera mengangkat Rois Am dan Mudir Am yang baru. Selain itu, mereka juga meminta Jatman dikembalikan sesuai khitoh sebagai badan otonom NU. Para kiai anggota Jatman juga menyerukan bahwa kepengurusan Jatman telah dimisioner sehingga tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan organisasi, sehingga pelaksanaan muktamar Jatman diserahkan kepada PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi berita terkini dari para guru mursyid, para pengurus Jatman, yakni para kiai mursyid Thariqah yang tergabung dalam Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, perkumpulan kiai-kiai Thariqah di seluruh Indonesia di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kita dengarkan tadi apa yang
dilakukan oleh para kiai-kiai thorikoh, para penggede-penggede thorikoh yang dipelopori oleh Romo Kiai Haji Halwani Nawawi dari Berjan Purworejo. Setidaknya ada 2 agenda besar yang disampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diterima langsung oleh Ketua Umumnya Gus Yahya Khalil Stakuf. Yang pertama adalah misi bagaimana agar sejarah thorikoh itu dikembalikan seperti semula, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbah Halwani. Yang kedua, bagaimana agar organisasi Jatman yang merupakan badan otonom NU segera dilakukan reorganisasi, karena semestinya masa kepengurusan Jatman hari ini sudah habis masa jabatannya atau masa kepengurusannya sejak September 2023 yang lalu, setahun yang lalu persis berarti ya. Tetapi sampai hari ini sudah September 2024, belum juga ada informasi pergantian pengurus di Jatman. Nah, oleh karena itulah para kiai-kiai thorikoh tadi yang sowan kepada Ketua Umum PBNU meminta agar PBNU segera mengambil kendali kepengurusan Jatman untuk dibentuk segera kepengurusan yang baru, dan bahkan meminta agar kepengurusan lama di bawah kepemimpinan Habib Lutfi Pekalongan agar didemisionerkan atau dianggap sudah tidak berlaku lagi karena masa jabatannya telah habis. Nah, intinya 2 itu. Nah, yang pertama yang terkait dengan sejarah, dengan fakta ini yang sebenarnya sudah ramai dibicarakan juga, yakni adanya pembelokan sejarah Jatman semenjak dipegang oleh Habib Lutfi, itu menambah daftar panjang dan ketegasan akan fenomena sejarah yang bermasalah yang berkaitan dengan Habib Lutfi Pekalongan yang masuk ke PBNU. Selain sejarah Jatman yang menjadi masalah, yang kedua adalah sejarah berdirinya NU. Sejarah berdirinya NU yang juga melibatkan Habib Lutfi Pekalongan. Nah, jadi tidak hanya persoalan kepemimpinan di Jatman, Habib Lutfi juga punya masalah serius tentang sejarah NU, sejarah Jatman, bahkan sejarah tokoh-tokoh besar di negara ini. Sejarah para tokoh-tokoh, ulama-ulama, para leluhur bangsa ini yang juga bermasalah silsilahnya, nasabnya, yang mengkaitkan langsung dengan Habib Lutfi Pekalongan. Tentu saja fakta-fakta ini memang harus segera ditertibkan, harus segera diselesaikan agar sejarah kembali seperti semula. Sejarah adalah sejarah, sejarah adalah obor, sejarah adalah peradaban masa lalu yang sangat menentukan kepada peradaban masa yang akan datang. Kalau sejarah sampai dibelokkan, maka peradaban yang akan datang niscaya juga akan belok keluar dari rel yang sebenarnya. Ya, yang langsung berkaitan dengan NU ini dan resmi sudah masuk ke PBNU. Sejarah bermasalah terkait dengan Habib Lutfi adalah satu, sejarah Jatman, yang kedua sejarah berdirinya NU, yang dua-duanya sudah ditanggapi, direspon oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terkait dengan sejarah berdirinya NU yang dinyatakan menyimpang oleh PBNU, yakni adanya berdirinya NU, di situ dituliskan ada peran tokoh seorang Habib yang tidak lain adalah mbahnya Habib Lutfi Pekalongan yang dinyatakan sebagai orang di balik berdirinya Nahdlatul Ulama. Ada videonya, ada jejak digitalnya, tertulisnya, dan itu ditulis tidak main-main, ada di situsnya Jatman resmi, Jatman online ya.
kemudian di NU Online juga ada, di situ menyebutkan nama Habib Lutfi sebagai penuturnya, yang mana bahwa Mbah Hasyim Asy'ari dalam versinya itu dikatakan mendirikan NU karena telah mendapatkan restu dan perintah dari mbahnya Habib Lutfi. Padahal sejarah berdirinya NU yang diyakini selama ini berdasarkan penuturan langsung saksi sejarah, yakni Mbah Asy'ad Syamsul Arifin, tidak ada cerita bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU karena perintahnya seorang Habib, tetapi karena perintah gurunya, yakni Mbah Khalil Bangkalan. Oke, mudah-mudahan dengan langkah nyata dari para guru mursyid, para pengurus jatman, para kiai ahli thariqah yang langsung menghadap kepada Ketua Umum PBNU ini akan menyelesaikan sejarah bermasalah tersebut, khususnya yang terkait dengan jatman adalah sejarah jatman, dan yang terkait dengan berdirinya NU, PBNU telah memberikan instruksi kepada LP Ma'arif, kepada RMI untuk membereskan itu semuanya. Dan mudah-mudahan segera mungkin tentang persoalan di internal organisasi jatman juga cepat diselesaikan, cepat ada pengurusan yang baru. Kalau menurut saya sambil menunggu muktamar jatman ya, untuk memilih Rais Am yang baru penggantinya Habib Lutfi, saya kira, mohon maaf bukan menggurui tapi mungkin masukan ya, usul, mungkin ada baiknya Ketua Umum PBNU menunjuk semacam pejabat sementara, pejabat atau PLT lah ya, pengganti yang ditunjuk untuk memegang kepengurusan atau menjadi Rais Am Jatman sampai kemudian dibentuk kepengurusan yang baru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.